Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh penerapan Colloid dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu Colloid, golongannya mungkin. Jika belum, yuk saksikan video ini sampai habis. Hai, sebelum langsung ke pembahasan, yuk kenali dulu apa itu Colloid. Simak penjelasannya dulu ye. Colloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Istilah colloid berasal dari bahasa Yunani yaitu kolla dan oid. Kolla yang berarti lem, sedangkan oid berarti seperti. Dalam hal ini, yang dikaitkan dengan lem adalah sifat difusinya. Sebab sistem colloid mempunyai nilai difusi yang rendah seperti lem, sedangkan sistem colloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Berdasarkan fasenya, sistem colloid terbagi menjadi dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis colloid dibagi menjadi 8 golongan, seperti gambar di bawah ini. Sistem colloid mempunyai sifat khas yang berbeda dengan sifat sistem-sistem dispersi lainnya. Sifat-sifat colloid yang khas misalnya efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, dan koagulasi, yang dimana efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel colloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, atau gerak zigzag partikel colloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel colloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel colloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Absorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel colloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel colloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan colloid yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada colloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem colloid atau karena penggabungan partikel colloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, yuk langsung ke contoh penerapan colloid dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kamu tidak sadari. Penasaran? Check it out. Yang pertama yaitu agar-agar. Agar-agar adalah colloid jenis gel dengan medium pendispersi padat dan medium terdispersi cairan. Gel merupakan jenis colloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Agar-agar disebut colloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan juga membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem colloid padat dan cair. Pada sistem colloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar.
Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Parfum semprot masuk ke dalam koloid karena pada saat parfum disemprotkan, terdapat zat cair yang terdispersi dalam medium pendispersi zat gas. Saat parfum disemprotkan ke udara, maka parfum semprot ini termasuk koloid jenis aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas yang dapat membentuk sistem koloid dengan bantuan bahan pendorong atau propelan aerosol. Dalam sistem aerosol, propelan memberi tekanan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan bahan dari wadah, dan dalam kombinasi dengan komponen lain mengubah bahan berbentuk fisik yang diinginkan. Deterjen bersifat koloidal. Sifat koloid pada deterjen yaitu deterjen akan menghilangkan partikel kotoran dengan cara mengabsorsi bahan berminyak yang menempel pada kain. Termasuk sifat absorpsi, sistem koloid pada deterjen memiliki partikel yang mudah mengabsorsi warna. Permukaannya cukup luas disebabkan ukuran partikel koloid yang kecil dan membuat kemampuan absorpsi tersebut menjadi besar. Selain itu, tipe koloid pada deterjen adalah salt, artinya sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Pembuatan susu. Susu sendiri merupakan salah satu contoh campuran heterogen, tepatnya termasuk sistem koloid yaitu tipe emulsi. Sifat koloid pada susu adalah koagulan, di mana susu akan menggumpal jika didiamkan dalam waktu yang cukup lama. Koloid berada antara suspensi dan larutan. Koloid bersifat homogen, contohnya susu yang dapat larut dan menyatu dalam medium air. Pembuatan kopi. Ketika kita mencampurkan kopi ke dalam air, ternyata kopi tidak larut dalam air. Walaupun campuran ini diaduk, lambat laun kopi akan memisah atau mengalami sedimentasi. Campuran seperti ini kita sebut dengan suspensi. Suspensi bersifat heterogen, tidak kontinu sehingga merupakan sistem dua fase. Ukuran partikel tersuspensi lebih besar dari 100 nanometer. Suspensi dapat dipisahkan dengan penyaringan. Gimana teman-teman video kali ini? Jika teman-teman suka, teman-teman bisa klik like, comment, share, atau subscribe. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan bye-bye.